Dan bentuk syair itu kadang bisa digunakan ya, di dalam fununul ilm untuk memudahkan menghafalkan ilmu, memudahkan untuk menghafalkan ilmu. Ya, sebab dia di atas qafiyah. Dan kalau kita hafal qafiyahnya, kita tahu qafiyahnya, menghafalkannya lebih mudah. Menghafalkannya lebih mudah. Ya, karena itulah kita banyak lihat misalnya dalam ilmu nahwu ada Alfiyah Ibnu Malik, ya, 1000 bait syair tentang dalam ilmu nahwu dari bab awal sampai bab akhir. Kalau orang hafal 1000 ini, dia kuasai ilmu nahwu. Ya, sudah ketingkatan yang tinggi. Ini mudah untuk dihafalnya. Ketimbang kalau dia baca buku semua ini, itu sulit. Tapi kalau dengan bait syair itu mudah mendekatkan. Nah, dalam bentuk seperti ini, syair yang seperti ini itu tidak apa-apa dihafalkan. Ya, dan itu masuk dalam kategori ilmu menggunakan. Ibnu Qayyim mengarang tentang kitab akidah dalam dunia beliau, ya, ribuan bait syair. Ya. Dan subhanallah, ya, sangat bagus sekali bait-bait syair beliau, ya, rahimahullah taala, mengungkapkan masalah-masalah. Nah, ini semuanya tujuannya untuk memudahkan menghafalkan ilmu itu. Demikian pula dalam ilmu hadis, ilmu fikih, kemudian di dalam ilmu saraf, di dalam setiap bidang ilmu itu ada para ulama menyusun bait-bait syair untuk mendekatkan, memudahkan menghafalkan ilmu tersebut. Ya, dan termasuk bait syair yang bagus juga bait syair yang mempunyai hikmah, ya, terkandung di dalam Saja'ah wal Karam, ya, tentang kemuliaan dan tentang al-karam, budi pekerti yang baik dan dermawan. Ini banyak dilakukan, ya, dan banyak dilantunkan bait-bait syair yang seperti ini oleh para ulama. Nah, kalau mempunyai hikmah-hikmah itu bagus, ya, untuk dipakai. Ya. Seperti misalnya sebuah bait syair yang berbunyi, kun rajulan rijluhu fi tsara wa hamatu himmatihi fi thuraya. Jadilah kamu laki-laki, kakinya menapak di bumi, tetapi semangatnya dia gantung di langit. Ya. Ini kan bagus dalam bentuk arti dan makna. Ya, maka bait syair yang seperti ini adalah bait syair yang bisa digunakan insyaallah taala. Jadi ketentuannya secara umum kembali kepada apa yang saya terangkan itu tadi. Iya. Ini ada pertanyaan keluar dari materi sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita jawab. Si A mencela si B, tapi celaan tersebut disampaikan kepada si B. Akan tetapi si A langsung minta maaf saat itu juga setelah perkataan itu sampai kepada si B, agar si B tidak menceritakan pada si B. Tapi si B menyerahkan amanah dari si A dengan menceritakan hal tersebut pada si C. Lalu si C lah yang menceritakan kepada si D yang dicela. Sedang si C tidak diberi amanah untuk menceritakan kepada si D. Pertanyaan, siapa di antara tiga orang ini, si A, si B, yang bersalah dan harus minta maaf kepada si D? Semuanya bersalah. Semuanya bersalah, dan yang paling bersalah adalah si A. Ya, harusnya ketika dia minta maaf kepada si B, yang salah ucap misalnya kepada si D, dia minta maaf juga kepada si D, sebab sudah mengucapkan sesuatu pada dia. Ya, itu sudah ghibah. Dan ghibah itu bukan minta maafnya kepada orang yang dia sampaikan, tetapi orang yang digibahi, itu yang harus dia lebih minta maaf kepadanya. Sebab definisi ghibah dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu dengan apa-apa yang dia tidak senangi. Okay. Dan secara umum ini termasuk gosip yang biasa terkenal di kalangan ibu-ibu PKK. Dalam acara walimah, bolehkah memutar kaset murattal Al-Quran sebagai pengganti nasyid? Mohon dijelaskan. Ya, boleh saja yang menggunakannya, cuman lebih afdalnya kalau dia pakai yang lain. Sebab Al-Quran itu diputarkan untuk ditadabbur dan didengarkan. Ya, ditadabbur dan didengarkan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana menurut Ustaz tentang nasyid Tala al-Badru alaina yang telah beredar dalam tentang sahih? Hadis ini Tala al-Badru alaina ini ucapan bait-bait syair yang dilantunkan oleh para sahabat ketika Nabi datang berhijrah ke Madinah. Dan itu disebutkan di dalam kutubus sirah tetapi dengan sanad yang lemah. Disebutkan dalam buku sirah tapi sanad yang lemah. Jadi asalnya sanad sudah lemah. Andai kata sahih, itu cuma ucapan bait syair saja yang dipakai untuk menyambut tamu. Itu biasa di kalangan orang Arab. Ya, tamu kan dimuliakannya. Maka dibuatkanlah bait-bait syair yang menunjukkan tentang pujian kepada si tamu misalnya, atau penghormatan kepada si tamu bahwa dia akan turun di suatu tempat dan tempat ini dianggap misalnya sebagai rumahnya dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk bait syair yang dibolehkan dari sisi syariah. Nah, bagaimana hukumnya kalau saya menyembunyikan kaset-kaset lagu saudara saya yang saya merekam lagu itu menjadi ceramah agama atau merekam? Tidak apa-apa, bagus. Nah, dan itu termasuk tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan kalau kemungkaran itu di dalam rumah kita dan kita mampu untuk merubahnya, kita rubah. Ya, kita rubah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran dan suatu kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah keimanan. Ya. Dan kita takut kalau ada kemungkaran di rumah, kita mampu untuk merubah, lantas kita rubah. Kita takut kalau turun bencana, kita juga kena. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran, "Lu'ina alladziina kafaru 'ala bani Israil." Nah, على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يصنعون. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel, laknatnya melalui lisan Nabi Isa dan Nabi Daud dan Nabi Isa. Ya, hal tersebut karena mereka melampaui batas. Bagaimana bentuk pelampian batas mereka? Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Ya. Dan dalam hadits Abu Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kata beliau, "Ma min qaumin yu'malu baina dhahranayhim bima'siyah wa hum qadirun 'ala an yughayyiruha thumma lam yughayyiruha illa yushaku an ya'ummahum Allahu bi'iqabin min." Tidak ada satu kaum pun yang diperbuat di depannya dengan suatu maksiat dan dia mampu untuk merubah, kemudian dia tidak rubah, maka dikhawatirkan Allah akan mengumumkan siksaan untuk semuanya. Ya. Karena itu amar ma'ruf nahi munkar itu punya nilai dan qimah dalam syariat Islam yang sangat tinggi. Kalau seorang mampu merubahnya langsung dengan tangannya, dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Demikian tahapan-tahapan di dalam hal ini. Ya. Apabila di rumah dilantunkan musik, malaikat tidak masuk. Nah, di dalam hal ini malaikat ya, tidak masuk. Dan ini kita kiaskan ya, sama dengan bentuk gambar. Ya, sama dengan bentuk gambar. Ya. Sebab setelah tempat-tempat syaitan, dan perkara-perkara yang haram seperti ini adalah menjadi sebab malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana menurut Ustaz tentang Yayasan Wahdah Islamiyah yang telah mengharamkan musik? Karena baru-baru ini mereka mengadakan muhadarah tentang hukum musik dan lagu dibawakan oleh Ustaz Yusran, dan mereka tidak lagi menjual dan memutar di radio mereka. Apakah tanda mereka rujuk dikembalikan kepada salaf yang mereka cita-citakan? Khair insyaAllah. Saya nggak tahu kalau cuma sekedar judul musik dan lagu, apa hukum judul musik, judulnya hanya hukum musik dan lagu, ini banyak kemungkinan. Mungkin diharamkan, mungkin dibolehkan, mungkin ada rincian yang butuh didengarkan dan diketahui apa itu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ya, hendaknya kalau rujuk dan taubat dengan baik, ya, dihentikan hal tersebut pada semuanya. Ya, jangan dijual di bursanya. Ya, kemudian jangan menjual kaset-kaset seperti ini. Jangankan kaset anasyid, kaset yang lebih bijak dari anasyid juga ada dijual. Ya. Nah, karena itu harusnya segala sesuatu dan apa yang kita nasihatkan untuk mereka di nasihat tentang kesehatan Yayasan Wahdah Islamiyah, mereka lakukan dan mereka rujuk dari semuanya, mereka insyaAllah akan berada di atas kebaikan. Ya, kalau mereka melakukan, dan itu nasihat dari para ulama, bukan nasihat dari kita secara pribadi. Dan itu adalah manhaj Islam, ya, manhaj al-Islam. Kalau mereka ingin berada di atas kebaikan, akan tetapi mereka tidak menampakkan kecuali hanya semena-mena di atas kebatilan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita semua agar senantiasa berada di atas jalan al-haq. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Apakah jika hanya memukulkan benda-benda kayu dengan tangan dan menimbulkan irama itu termasuk musik? Ya, kalau dia di atas aturan musik, maka dihukumi sebagai musik. Ya, dihukumi sebagai musik. Itu rebana kan dipukul dia. Ya. Maka kalau dia aturkan seperti itu, maka terhukum juga. Dan itu terpengaruh orang yang suka ini. Ya, kadang terlihat dengan gerakan-gerakannya, dengan gerakan tangannya. Ya. Itu kelihatan kadang orang ini suka dengan musik atau senang mengikuti irama, sehingga kelihatan juga seperti itu. Ya Allah musta'an. Bagaimana caranya untuk menghilangkan kebiasaan saya, yaitu selalu dengar musik? Apalagi saya dulu sebelum ikut pengajian salaf pemain musik. Tolong dijelaskan menurut syariah. Cara yang pertama kita ikhlaskan niat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihatkan ikhlas, kita meninggalkan semuanya itu karena Allah. Dan siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dia. Man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan min. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan lebih baik. Ya. Karena itu, ya, hendaknya kita syukuri tatkala Allah memberikan hidayah, kita tahu hukumnya, kemudian kita hendak meninggalkan. Kemudian cara meninggalkannya bertobat dari sesuatu. Pertama, kita sesali sesuatu itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita berniat dengan sungguh-sungguh dalam hati, jangan mengulangi sesuatu itu lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, kita tinggalkan sesuatu itu. Ini 3 perkara yang harus ada dan senantiasa bersama kita, dan dengan ini tobatnya baru diterima. Ya.
Kalau misalnya dia ada musik di rumah atau ada kaset seperti yang saya tuntunkan tadi, ya kasetnya misalnya dihapus semua isinya atau diganti dengan kaset ceramah, sehingga kalau misalnya dia suatu hari karena kebiasaan kecanduan dengar musik mau dengar, ya, atau pusing cari kaset nggak ada kaset, ya, begitu. Nah ini akan membantu dia sama dengan orang yang membunuh 99 orang itu. Dia sih membunuh 99 orang. Ya, datang ke rahib, tanya apakah ada tobat untuk saya? Katanya tidak ada tobat bagi kamu. Dibunuh lagi si rahib ini. Akhirnya genap menjadi 100. Ya, setelah genap 100 dia bunuh, datang kepada seorang alim bertanya. Kata si alim, siapa yang menghalangi kamu dari tobat? Tapi kamu harus pindah dari tempat kamu itu. Tempat kamu itu penuh dengan maksiat. Ya, kalau kamu di sini terus akan terpengaruh. Ya, tidak bisa baik tobatnya, maka disuruh pindah ke negeri yang lain dan di sana adalah tempat yang baik. Maka hijrah dari perbuatan itu hijrah dari melakukannya, hijrah dari tempatnya, dan hijrah dari keadaan yang ada di situ. Ya, karena itulah semampu mungkin dia membersihkan dirinya, dia menjaga dirinya dan menyibukkan. Kemudian yang paling penting dia sibukkan dirinya dengan ilmu syar'i. Sibukkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, membaca Al-Quran, membaca zikir, ya dihayati mana-mananya, dan ini akan mewariskan kesejukan, ketenangan di dalam hati yang tiada tara. Nah, sampai-sampai diibaratkan oleh Ibnu Taimiyah, seorang muslim dengan zikir itu bagikan ikan dengan air, tidak bisa dipisahkan. Bagikan ikan dengan air. Karena itulah hendaknya makna-makna yang seperti ini kita pahami, dan ini kebaikan bagi kita bersama. Kebaikan bagi kita bersama. Beda orang yang membaca Al-Quran, orang yang penuh dengan zikir, orang yang rajin melaksanakan ibadah, dengan orang yang tidak melaksanakan itu tadi. Ya, akan kelihatan perbedaan yang sangat besar dan sangat jauh. Ya, apakah itu dari akhlaknya atau dari perbuatannya, tingkah lakunya dan seterusnya. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua jalan yang benar, ya, dan mengampuni apa-apa yang kita dulu salah dan berdosa di dalamnya, dan mewafaqkan kita di atas kebaikan dan ketakwaan. Innahu waliyyudzalika wal qadiru alaih. Bagaimana hukum membaca ta'awudz dan basmalah pada saat membaca Al-Quran? Membaca ta'awudz itu disyariatkan ketika membaca Al-Quran. Bagaimana dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat disebutkan tentang siapa yang membaca Al-Quran hendaknya dia berta'awudz, falyasta'id billahi minasyaitanir rajim. Hendaknya dia berta'awudz kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Maka ini dalil tentang ta'awudz. Ada yang membaca basmalah, yang memulai sesuatu kemudian didahului dengan basmalah, itu adalah perkara yang bagus. Adalah perkara yang bagus dengan dalil umum dalam syariat. Nah, adapun khusus di dalam Al-Quran, kalau ayatnya di awal ayat, ya Al-Qurannya di awal ayat, di awal surah maksud saya, di awal surah, maka disyariatkan memulai dengan basmalah. Tetapi kalau dia di akhir surah atau dia membaca dari pertengahan surah, maka ta'awudz saja kemudian langsung baca ayat Al-Quran tersebut. Ya. Bagaimana kalau kita di atas mobil, lalu diputar musik? Walaupun kita tutup telinga, tapi bisa terdengar, apakah boleh mengaji dan menghilangkan suara musik tersebut? Baik. Di sini pertama tentang masalah ini sudah merupakan fenomena yang kita alami. Ya. Nah, mungkin setiap orang yang naik mobil umum, ya itu harus hati-hati. Ya, lihat dulu lintip-lintip apakah ada musiknya atau tidak. Ya. Atau kalau mau ke daerah seperti pengalaman, kalau mau keluar kota, ya lihat dulu mobil, tanya dulu sopirnya, kamu putar musik atau tidak. Kalau nggak putar musik saya naik, kalau nggak saya cari mobil lagi. Kan begitu enaknya. Nah, atau kalau dia bisa naik mobil misalnya, kemudian sopirnya putar musik, ya bilang Pak tolong dimatikan soundtrack musiknya. Sudah, setelah itu dia turun. Kalau tidak bisa, nah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuanmu. Ya, sesuai dengan kemampuan. Kita lihat kemampuan. Kalau dia punya kemampuan turun dari PD-PD dulu kemudian PD-PD lain, ya, itu sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nah, dan ini orang-orang bertingkat-tingkat dan berbeda-beda dalam hal ini. Akan tetapi memang kita ini di akhir zaman dan penuh dengan fitnah. Karena itulah siapa yang semakin baik seseorang menjaga dirinya dan semakin baik seseorang menjalankan sunnah Rasulullah SAW, maka ia telah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Kata beliau dalam hadis yang mutawatir, bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali lagi asing, akan dianggap asing lagi Islam itu sebagaimana datangnya, awal datangnya. Maka pada saat asing yang kedua, kata beliau, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Ya, dia di atas syariat, berpegang dengan agama. Orang-orang lihat, lah ini sendiri, mau dengar musik. Ya. Orang lagi santai, asik, dia tidak mau dengar musik. Ya. Misalnya kan,
Nah, pada saat dianggap asing seperti ini, disitulah keberuntungan. Ya, karena itulah hendaknya seorang jangan merasa kecil hati, dan Allah mengangkat derajat seseorang sesuai dengan kadar keteguhan dia berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin teguh dia berpegang dengan sunnah Nabi, maka Allah akan semakin mengangkat derajatnya dan semakin memudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan baginya jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian furqan, pembeda. Ya, dan ini harus ini adalah suatu sifat yang hendaknya kita jaga diri kita di atas ketakwaan. Nam walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian wahai umat Islam, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar orang yang beranggapan bahwa ia tidak mau ikut salat berjamaah karena tidak ada imam tetap di masjid itu? Karena di zaman Rasulullah beliau imam tetapnya. Dan bagaimana untuk memahami orang tersebut dan tidak boleh ikut salat diimami oleh ahli bidah? Baik, salat itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Malik bin Khuwailid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza hadaratis salah falyuqim ahadukum falyu'addin ahadukum walyummakum akbarukum." Apabila salat telah hadir, maka hendaknya salah seorang dari kalian ada, dan hendaknya salah seorang atau orang yang paling tua di antara kalian mengimami kalian. Hadis ini umum, salat hadir harus ada imam kemudian melaksanakan salat jamaah, dan tidak disyaratkan harus ada imam ratib, tidak disyaratkan. Imam ratib itu afdaliyah utamanya supaya waktu salat terjaga baik. Tidak disyaratkan harus ada imam ratib di masjid tersebut. Beda dengan Rasulullah SAW, dia adalah imam umum dan merangkap sebagai imam di masjid, maka tidak boleh dilangkai kedudukan beliau. Kalau imam ratib, ya, juga demikian, harus ditunggu sampai imamnya datang. Kalau sudah ditetapkan dia sebagai imam di masjid itu, mengimami salat. Tapi masjid yang tidak mempunyai imam tetap, maka di sini siapa saja boleh menjadi imam dengan dalil umum itu. Apabila salat telah hadir, yang paling tua di antara kalian mengimami kalian. Ini dari sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, imam ratib itu sendiri itu kadang bukan cuma harus satu orang, boleh dua orang, boleh tiga orang, boleh empat orang. Kalau satu orang dah hadir, berarti dia nak salat sama yang lainnya. Ya, dan ini tentunya dari tanaqud, ya, dari kontradiksi dari ucapan perkataannya. Karena itulah hendaknya agama itu dipahami dengan baik dan jangan memberikan kesimpulan kecuali setelah mempelajari dalil-dalil pada seluruh permasalahan. Ya. Karena bentuk kerusakan itu datangnya dari orang yang hanya mengambil dari satu dalil kemudian meninggalkan dalil-dalil lain. Baru dengar satu hadis dia sudah tarik kesimpulan, kemudian dia gugurkan semua dalil-dalil di dalam permasalahan. Dan ini umumnya perkataan orang yang rusak. Ya, perkataan orang yang menyimpang dan salah di dalam penilaian itu karena tidak kuat di dalam mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana hukumnya bekerja sama dengan suatu stasiun radio untuk menyebarkan dakwah? Tapi radio tersebut sering sekali memutar musik, lagu, bahkan dalam jadwal ta'limnya terkadang. Bahkan terkadang di jadwal ta'lim. Dilihat ya, tentang hal ini, asalnya kita melihat apa sisi maslahat masuk di sini. Kemudian sisi yang kedua, suasana pelajarannya bagaimana. Nah, pertama kalau radio tersebut sudah dikenal dengan radio yang penuh dengan musik ini, maka itu radio musik. Ya, dan kalau masuk sudah dalam bentuk seperti ini artinya memberikan dukungan yang baik pada radio itu. Ya. Loh, kenapa kau dengan radio itu? Si Ustaz ini ceramah di situ kok. Ya. Itu kan menunjukkan dia mendapatkan pujian. Maka hati-hati dimanfaatkan keberadaan pada saat seperti ini. Ya, kecuali kalau dia lihat ada maslahatnya. Dia kalau hadir di radio itu misalnya dia nasihati musik itu haram misalnya. Ya, dia terangkan, kemudian dia terangkan masalah agama dan dia masuk bisa nasihati, maka ini enggak apa-apa, sesuai dengan kadar maslahatnya. Nah, tetapi sekira ini juga adalah perkara yang jauh khususnya di zaman ini. Bentuk pendekatan di zaman ini tidak dengan bentuk itu. Tidak dengan bentuk kerjasama secara langsung, tetapi mungkin dengan cara memberikan nasihat, yang secara tertulis atau dengan nasihat yang lain, ya, dan seterusnya. Atau paling tidak kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan puisi? Apakah sama dengan syair? Ya. Puisi sama dengan syair.
dari sisi hukum juga sama, ya. Dan juga dalam melafadzkannya itu apa namanya, kalau dia hanya sekedar ya berbicara biasa dalam menyampaikan puisi, ya hanya sekedar membicarakan kemudian tidak dengan nada musik, ya itu tidak apa-apa insyaallah taala. Kalau puisinya mengandung hikmah dan perkara-perkara yang baik, ya. Tapi kalau puisinya puisi yang tidak mempunyai hikmah, ya maka itu adalah perkara yang terlarang sebagaimana yang telah kita sebutkan. Bagaimana hukumnya membaca komik bergambar dan bagaimana status orang yang membaca komik tersebut? Adapun komik bergambar, kalau gambarnya gambar bernyawa, gambar-gambar bernyawa, maka gambar bernyawa itu telah diharamkan di dalam syariah. Diharamkan di dalam syariah. Pergambarnya gambar bernyawa. Sebab di dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau, ya, dengan suatu perintah, Allah ada qabran musyrifan illa sawaituh, tidaklah saya meninggalkan melihat suatu kubur yang tinggi kecuali saya ratakan, dan tidaklah saya melihat suatu gambar illa tamastu, kecuali saya hapus gambar tersebut, Nah, dan juga dalam hadits Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Allahul musawwirin, Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Dan di dalam hadits riwayat At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju 'ulqun yawmal qiyamati lahu lisanun yantiqu wa 'ainani yubsirani wa udhunani yasma'an. Akan keluar satu leher pada hari kiamat, dia mempunyai satu lisan berbicara, dua mata melihat, dan dua telinga mendengar. Kemudian dia berkata, ini wukiltu bisalat, saya disiapkan untuk menyiksa 3 orang. Di antara yang disiksa al-musawwirin, orang-orang yang menggambar. Nah, dan kita kaitkan dengan gambar bernyawa, sebab di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menyebutkan seperti itu. Dan juga akan mendapatkan laknat orang-orang yang menggambar, dan gambar ini akan mengarah kepada wasilah kesyirikan. Lihatlah bagaimana kaum Nabi Nuh, mereka jatuh dalam kesyirikan asalnya karena gambar. Nah, ala kulli hal, ini termasuk perkara yang sangat besar dalam Islam tentang masalah menggambar, dan keharamannya ditegaskan oleh para ulama dan dihitung sebagai dosa besar. Ya, orang menggambar makhluk bernyawa. Karena itulah, ya, kalau ada gambar, ya, bergambar di situ, maka asalnya kita tidak boleh meninggalkan ada gambar di rumah atau membenarkan kita melihat gambar. Ya. Nah, apalagi kalau hanya sekedar statusnya komik, komik di sini, dan bentuk-bentuk komik yang ada itu hanya sekedar cerita-cerita saja, hayalan, ya. Hanya cerita hayalan, dan membacanya hanya sekedar menghabis-habiskan waktu. Nah, wallahu taala a'lam. Bila seorang makmum mendengarkan qomat sementara dia sedang mengerjakan sholat sunnah, apa yang harus dia lakukan? Apakah menyelesaikan sholat sunnah atau langsung meninggalkannya untuk sholat berjamaah? Kalau sholat sunnah yang dia lakukan selain dari sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka harus dia putuskan langsung ikut sholat jamaah. Ya, hampir selesai atau tidak? Ini sudah qomat selesai, berdiri, kemudian ikut sholat jamaah. Tapi kalau sholat sunnahnya, kita katakan diputuskan dengan dalil Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah." Apabila telah qomat sholat itu, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Baik. Adapun kalau sholatnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ya, maka dilihat keadaan. Kalau misalnya sisa sedikit, sisa salam misalnya, ya, sudah qomat tapi sisa salam, dia selesaikan saja, ya, tidak apa-apa. Kita katakan tidak apa-apa karena ada dalil yang mengkhususkan. Nabi sudah sholat, datang seorang sahabat, dia belum sholat 2 rakaat sebelum subuh, dia sholat dulu 2 rakaat, setelah itu baru ikut jamaah bersama Nabi. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, subuh arba, apakah sholat subuh sekarang 4 rakaat? Ya, beliau hanya menegur dengan teguran yang menunjukkan beliau tidak senang. Maka itu menunjukkan makruh hal tersebut, hanya menunjukkan makruhnya. Ya, karena itulah kita katakan kalau sedikit dia tidak apa-apa. Ya, tapi kalau dia ingin afdal, dia putuskan sholatnya, nanti dia ganti setelah matahari terbit. Ya, atau kalau misalnya waktunya sempit, nanti setelah selesai sholat subuh. Nah, bagaimana bila menyenandungkan sebaris atau 2 baris lagu untuk bercanda atau sekedar main-main? Ya, tergantung lafaz yang cara ia melantunkannya bagaimana, apakah dengan bentuk lagu. Kemudian yang kedua, kalimat dari lagu itu apa? Ya, baik atau tidak. Nah, itu butuh dilihat. Ala kulli hal di sini dikatakan lagu, dan kalau dalam istilah Indonesia lagu itu identik dengan perkara yang sia-sia. Maka hendaknya ditinggalkan hal-hal yang seperti ini. Apakah termasuk mahram saudara sebapak dari ibu
saudara sebapak dan ibu ya. Ini dari atau dari? Dari ibu. Atau apakah mereka tidak termasuk paman? Baik, saudara sebapak dari ibu. Iya, mahram, itu paman. Saudaranya ibu kan? Iya. Saudaranya ibu, saudara laki-lakinya ibu. Nah, mahram. Apa yang sebaiknya dilakukan saat merasakan keimanan kita menurun atau berkurang ketaatan kepada Allah, tidak lagi bisa khusyuk dalam salat? Bagaimana dicontohkan para sahabat mengalami hal-hal tersebut? Yang pertama, dia memperbanyak menggiatkan dirinya dengan ibadah. Dan ketika muncul hal-hal seperti ini, kadang dia beribadah sulit atau muncul rasa malas, hendaknya ia banyak mengingat tentang hari akhirat, bahwa dirinya ini semua manusia adalah camat, calon mati, dan semuanya akan masuk ke dalam liang lahat. Dan hendaknya mengingat-ingat bagaimana kegelapan di dalam liang lahat itu, dan bagaimana nasib kita ketika duduk di dalam liang lahat, kemudian ditanya oleh para malaikat dan kita tidak mempunyai amalan. Dan hendaknya banyak mengingat tentang kejadian di hari kiamat, di padang mahsyar, ketika semua orang berkeringat, amalan apa yang kita siapkan untuk menghadapi hari yang mengerikan itu, dan bagaimana kita menghadapi melewati jalan di atas neraka jahanam yang terbuat dari sehelai rambut. Kemudian kita ingat apa-apa yang menjurus kepada hari akhirat. Dan memang Nabi SAW sudah mengingatkan dalam hadis Abu Hurairah, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan, yaitu mengingat kematian. Dan ini termasuk mencambuk seseorang untuk segera beramal dengan baik, mempersiapkan amalannya. Sebab setiap hembusan nafas dia di muka bumi ini, dan hembusan nafasnya terbatas. Setiap hembusan nafasnya, kalau dia tidak untukkan di dalam kebaikan, maka dia harus bertanggungjawabkan hal tersebut. Kalau bukan kebaikan untuk dia, maka itu adalah kerugian untuk dia. Hanya itu, kebaikan atau kerugian. Sebab manusia di muka bumi ini hanya dua. Kullun nasi yabdu fada'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia itu berusaha, maka dengan usahanya mereka menjual dirinya. Jika menjual dirinya, ada yang dengan hasil usahanya dia menyelamatkan dirinya masuk ke dalam surga. Dan ada yang dengan usahanya dia justru menghancurkan dirinya masuk ke dalam api neraka waliyadzubillah. Nah, sekira itu beberapa ringkas kita ingat tentang itu, dan kita ingat kisah-kisah para ulama. Mungkin siapkan buku-buku yang baik. Kalau misalnya dia sibuk dengan ini, dia baca buku tentang kisah menuntut ilmu, bagaimana kisah para ulama menuntut ilmu. Atau kalau dia sibuk dengan membaca Al-Quran, satu hari dia agak letih misalnya, dia palingkan waktunya untuk untuk zikir misalnya. Kalau dia sibuk dari itu, maka dia palingkan waktunya untuk salat, sunnah. Dia cari, dia ganti amalan, dia selang-seling, dan hendaknya amalan itu sedikit saja. Sedikit, kalau dia continue yang paling bagus. Karena ahabbul a'mal ila Allahi adwamuha. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling dicintai itu adalah amalan yang kontinu, amalan yang kontinu. Baik, waffaqallahu al-jami' lima radih. Apa hukum musik pada dering telepon dan HP? Ini betul ini. Pada HP sekarang hampir rata-rata nadanya adalah musik. Kalau dia musik, hukumnya musik yang kita terangkan tadi. Adalah perkara yang diharamkan. Dan nada bunyi telepon itu kalau deringat, itu yang harusnya dia pakai. Kalau dia punya nada dering, dia ganti dengan nada dering. Dan tidak usah gengsi-gengsian lah. Biar agak norak sedikit, yang penting tidak menyelisihi syariat. Bolehkah mendendangkan irama-irama tertentu ketika menidurkan anak? Kenapa harus mendendangkan irama? Kenapa tidak membacakan Al-Quran untuk anaknya dia tidur? Bacakan Al-Quran, mengaji sibuk, itu memberikan pengaruh tersendiri kepada anaknya. Sehingga anaknya terbiasa. Mungkin kalau anaknya lama tidak mendengar Al-Quran, dia rindu ingin mengaji sendiri. Dan anak itu kalau walaupun tidak dididik untuk mengaji, tapi kalau dia orang tuanya sering mengaji, dia akan terbiasa juga. Akan terpengaruh dan ikut-ikutan. Apalagi kalau masih kecil, ikut-ikutan dengan orang tuanya. Dilihat orang tuanya pegang mushaf, dia mau juga pegang mushaf misalnya, ingin membaca. Dilihat orang tuanya komat kamis boleh membaca Al-Quran, dia juga ikut seperti itu. Nah, maka dicari apa-apa yang bermanfaat untuk anak, dan hendaknya diusahakan kita mendidik mereka dengan apa-apa yang bisa menyebabkan mereka baik dan terdidik di atas syariat Islam, terdidik di atas fitrah yang baik. Wallahul musta'an. Saya kira pertanyaan masih banyak dan waktu membatasi kita. Atas segala macam perhatian saya ucapkan banyak terima kasih, dan untuk segala kekurangan mohon dimaafkan. Insyaallah taala kita berjumpa di pekan lagi. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.